Halo teman-teman, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, pada video kali ini kita akan membahas karakter-karakter yang bisa untuk melawan hujan di meta besok ya. Karena kalau sudah rilis pasti semua orang kan pakai karakter hujan dan kita membutuhkan karakter counter ini agar kita bisa membantu tim dan kita bisa menang dengan mudah ya. Kira-kira karakter apa aja sih yang bagus buat di era hujan? So, kita langsung aja ke karakter yang pertama. Oke, untuk karakter yang pertama adalah Shanks Kamusari. Yap, di sini adalah karakter yang mungkin bisa dibilang gampang banget ya buat lawan hujan. Yang pertama, dia memiliki berbagai macam aspek, yaitu total ada 3. Ya, yang pertama di sini dia itu menggunakan skill Kamusari, dia itu bisa mendapatkan ignore defense dan dapat yang namanya recovery block. Jadi dari dua pasif ini ya nih, itu bakal sangat menguntungkan dan sangat unggul untuk melawan hujan. Ya, seperti yang kita tahu di sini untuk karakter hujan itu dia itu tidak memiliki yang namanya kekebalan efek buruk dari contohnya block heal. Dia itu cuman kebal immobilizing sama kebal parameter reduction, jadi itu doang. Lalu di sini Kujan juga tidak memiliki yang namanya reduce damage, jadi dia cuman mengandalkan yang namanya defense buff. Jadi dua pasif Kujan yang ada itu semuanya di counter dengan skill satunya Shanks. Jadi di sini Shanks itu masih kuat banget. Lanjut lagi ke aspek yang ketiga. Jadi di sini udah dua ya, ignore defense sama recovery block. Lanjut yang ketiga, di sini tuh Shanks memiliki yang namanya nullify efek buruk. Jadi kalau misalnya kita terkena yang namanya ice ball status, di sini Shanks bakal mendapatkan recovery HP 15% dan reduce cooldown skill 2. Jadi di sini benar-benar menguntungkan Shanks ya di meta sekarang, walaupun memang hujan itu anti runner, tapi anti runnernya cuman di bagian skill 1 doang. Nah, kalau kita cek di sini dia itu tidak memiliki yang namanya increase damage yang lain lagi. Gak ada ya, walaupun dia jadi attacker tetap sama aja, increase damage ke runner cuman dari skill 1. Jadi kalau misalnya kita pakai skill 2 atau basic attack itu tidak bakal membuat hujan lebih unggul daripada Shanks ya. Jadi aman banget kalau kita pakai Shanks, apalagi kalau misalnya hujan lagi pakai skill 2, treasure-nya itu kan ada SS gitu. Nah, jadi pas lagi ada mode-mode S gitu nih yang kayak gini, itu Shanks langsung masuk aja. Dengan catatan kalian harus pakai skill 2, otomatis kalian bakal dapat heal, dapat flag, dapat reduce cooldown skill 2, jadi bener-bener untung parah. Oke, jadi untuk karakter yang pertama yang mungkin bakal bagus buat lawan hujan ya Shanks ini. Apalagi di sini Shanks-nya itu bisa ignore objek juga Kamusarinya ya. Jadi walaupun hujan sembunyi di belakang skill 2, damage-nya bakal tetap masuk dan dapat efek yaitu recovery block heal. Oke. Lanjut lagi ke karakter yang kedua, dimana di sini aku lebih mengkhususkan karakter yang bisa nge-one shot hujan ya. Jadi satu-satunya karakter yang benar-benar bisa menghilangkan hujan dalam waktu sedetik satu serangan itu cuman Albert doang. Jadi Lunarian Albert ini cukup kuat banget di era nanti karena dia itu cuman butuh pakai skill 1. Kalau nggak pakai skill 1, kalian tinggal pakai skill 2. Jadi kalian tinggal pilih aja. Nah, di sini Albert juga sudah memiliki yang namanya keunggulan elemen. Elemennya dia adalah warna merah dan Kuzan adalah elemennya hijau. Jadi otomatis kita bakal gampang banget buat nge-one shot dia. Lalu di sini juga untuk Albert, dia itu memiliki shield 3 biji. Nah, dari shield 3 biji ini itu akan membuat Albert kebal status efek. Jadi untuk efek cili-cili yang bakal diberikan sama Kuzan itu bakal aman sih. Yang penting kalian jago perfect dot ya. Sebenarnya Albert itu karakternya kuat banget tergantung mekanik yang kita miliki. Nah, mulai dari skill 1 di sini walaupun multiple hit ya dan bakal bisa ngancurin shieldnya Albert, yang penting kalian ngedodge ya. Itu doang kuncinya, bro. Ngedodge. Ini di dodge, ini di dodge. Kalau kalian tidak suka ngedodge, kayak kalian serang dari jauh aja. Jadi sembunyi-sembunyi juga boleh. Nah, di sini juga di bagian cili-cili status di treasure, di sini kalian bisa juga mendapatkan yang namanya perfect dodge. Jadi pas ada cili-cili itu kalian langsung ngedodge aja di dalam.
itu bahkan malah bikin Albert malah ya seneng ya, karena kita tidak perlu gelut sama musuh, kita langsung bisa dapat perfect dodge dengan ngedodge di SS tersebut. Jadi gampangnya seperti itu. Lalu di sini Albert juga memiliki increase damage sampai 50% ke karakter apapun yang punya buff. Jadi dia bakal sangat diuntungkan sih. Apalagi Hujan cuman ngandelin buff defense ya, tanpa redash damage seharusnya bakal tetap kena one shot apapun yang terjadi ya. So jadi untuk karakter kedua kalian bisa pakai Albert ini. Lanjut lagi ke karakter yang mungkin bakal sangat kuat untuk melawan Hujan. Yap, walaupun di sini elemennya dia warnanya adalah biru, tapi di sini untuk karakter Rob Lucy melawan elemen apapun ya, bener-bener dia tidak akan terlalu peduli ya. Karena di sini Rob Lucy memiliki pertahanan diri yang cukup kuat, mulai dari HP, defense, bahkan attack-nya juga masih strong. Nah, di sini Rob Lucy itu tinggal berubah aja menjadi attacker. Nah, jadi pas mode attacker ini Rob Lucy itu bisa memberikan efek yang namanya Cloud. Jadi dari Cloud ini itu akan membuat Hujan tidak bisa menggunakan basic attack-nya. Yap, seperti yang kita tahu di sini Hujan itu bisa terkena yang namanya efek buruk yang contohnya seperti block heal, Cloud, incinerate, flame dan lain-lain. Jadi dia itu cuman kebal ini CC doang. Nah, jadi dari hal ini kita bisa ngambil kesimpulan bahwa Rob Lucy akan sangat superior untuk melawan Hujan. Apalagi di sini efek Cloudnya itu selama 25 detik loh ya. Kalau misalnya Hujan udah terkena 25 detik ya nggak bakal bisa basic attack. Jadi benar-benar Hujan cuman bisa mengandalkan yang namanya skill 1 dan skill 2 nya. Nah, amat sangat disayangkan untuk di bagian skillnya Hujan itu cukup lama, yaitu 30-an detik nih. 34 detik dan di sini juga 29 detik. Itu lama loh ya, keburu mungkin mati dihajar sama Rob Lucy. Karena di sini Rob Lucy juga punya damage yaitu skill 2, dimana di sini ignore defense. Seperti yang kita tahu, karakter yang terkena Cloud dan di skill 2 sama Rob Lucy itu cenderung sering langsung mati. Kemudian di sini ada fixed damage, habis itu di skill 2-nya si Rob Lucy ada tambahan lagi cuy, seperti knockback effect. Wow, luar biasa banget. Dan di sini Rob Lucy itu tidak gampang dikalahkan ya. Dia itu kalau misalnya berada di treasure area musuh dia bakal ngeheal 5%. Ya walaupun memang Hujan juga ngeheal, tapi nggak bisa basic attack mau ngapain ya. Itu bakal sangat merugikan sekali. Dan di sini juga untuk karakter Rob Lucy ya, kalau misalnya dia terkena efek buruk, dia bakal mendapatkan defense 50% loh ya. Jadi IC ballnya si Hujan itu bakal memberikan Rob Lucy benefit. Yap, memberikan Rob Lucy benefit. Malah makin seneng bro. Mana di sini dapat heal, terus dapat defense ya mau gimana cuy? Ya mau gimana ya? Mana ya? Tetap sih kalah sih. Tapi ini belum tahu ya nanti kalau di medan pertempuran mau sesuperior apa si Hujan nahan si Rob Lucy ini ya, karena biasanya karakter-karakter yang udah nggak bisa basic attack itu bakal ngestak ya. Contohnya kayak Rob Lucy lawan si Lufinika. Kalian tahu kan Lufinika itu warnanya hijau dan dia rollnya sama kayak Hujan, gonta ganti pak, pakai buff defense juga tetap aja kalah cuy. Ya kalah kan. Nah itu nanti bakal terjadi juga untuk si Hujan. Lanjut lagi ke karakter keempat, dan di sini adalah karakter yang memang berfokuskan ke one shot karakter. Dimana di sini adalah karakternya si Kobe ya, Honesty Impact. Nah untuk si Kobe ini gampang banget sih ya buat lawan Hujan, tidak perlu ribet, ya tinggal pukul aja pakai Honesty Impact. Ya seperti yang kita tahu Honesty Impact itu damage-nya sakit banget, ignore defense. Kemudian ada tambahan lagi increase damage 100%. Jadi dari hal ini Hujan yang cuman memang mengandalkan buff defense dia bakal ter one shot. Ya bakal sih. Karena pasifnya Hujan yang redash damage 50% itu kan damage-nya itu cuman buat nahan burst damage.
Sedangkan untuk si Kobe di sini damage-nya cicil. Jadi damage-nya sakit tapi nyicil. Ngerti nggak sih? Dia tuh bakal menulify efek yang seperti itu, cuy. Ya, menulify. Apalagi kalau misalnya kita lihat dari pasifnya, di sini dia itu cuma nahan damage yang lebih dari 50% HP-nya. Nah, ini nih. Damage-nya Kobe itu biasanya nggak sampai ke atas 50%. Biasanya itu dia 30-an persen. Makanya di sini bakal tetap kena one shot, walaupun di sini increase damage-nya ke runner ya, tapi tetap aja ke one shot. Ya belajar dari pengalaman kita, pakai karakter apapun dipukul Kobe juga bakal tetap hilang kan. Nah itu. Kobe Honesty Impact bakal tetap meta ya di era nanti. Lanjut lagi ke karakter kelima ya. Ya, Yamato dan Ace. Cuman di sini aku agak kasihan dengan karakter ini karena dia itu bisa ngonter, bisa banget ngonter, tapi duo karakter ini ya itu tidak kebal yang namanya efek buruk ya, tidak kebal yang namanya IC seperti itu ya. Jadi kemungkinan besar sih bakal beku, tapi tenang aja karena kalau kita udah beku kita tetap bisa ngelawan hujan. Yang pertama, hujan itu tidak memiliki yang namanya increase damage ke karakter merah sama sekali. Jadi kalau misalnya kita ke bagian trade-nya, di sini di trade-nya hujan itu, dia itu cuman kalau unggul elemen damage-nya dia akan naik 30%. Ya, jadi seperti itu. Jadi pas dia unggul elemen doang ada damage. Kalau dia udah kagak unggul ndak ada damage. Nah, di sini juga untuk dua karakter tersebut kalau misalnya lawan karakter macam hujan, yaitu bakal mendapatkan yang namanya reduce damage. Nih, kita bisa lihat ya pasif ya. When attacked by an enemy whose parameter are boost, reduce damage reserve 30%. Tuh. Damage-nya hujan bakal nothing ya di depan duo karakter ini. Dan di duo karakter ini dari skill-skillnya memang ngeri banget, penghancur buff defense karakter. Dan kalian udah pasti bakal bisa nge-one shot hujan dari manapun. Ya paling gampang sih pakai Narikabura Arrows, karena kita bisa nembak dari jauh dan kita juga bisa loncat langsung pakai skill 1 juga nggak masalah cuy. Damage-nya udah pasti sakit ya, dan udah pasti aman banget. Cuman memang nanti efek ice ball-nya hujan dan cili-cilinya itu bakal mengganggu ya, karena dikit-dikit bakal beku, dikit-dikit berhenti, dikit-dikit nge-freeze. Nah kayak gitu mungkin kalian bisa bermainnya dengan cara hati-hati atau mungkin dengan medal anti efek ice ball, seperti itu gampangnya ya. Lanjut lagi ke karakter ke-6. Nah, di karakter ke-6 di sini kita bisa menggunakan karakter yaitu Jinbe Seven Warlord. Yap, yang sebelumnya aku pernah videokan dan dia bisa lawan guard juga. Jadi untuk lawan hujan udah pasti ya, bisa banget cuy. Nah, tapi di sini kalau misalnya Jinbe lawan hujan yang udah stacking cukup tinggi, mungkin aja bakal rada kesulitan karena kalau hujan udah punya buff defense ya, di sini buff defense-nya itu kan cukup tinggi, yaitu mencapai 70%. Ya mungkin di bagian ini yang bakal kesulitan buat lawan hujan. Tapi di sini Jinbe bakal tetap unggul. Karena di sini Jinbe itu memiliki increase damage yang cukup gila ya. Nih di bagian ini udah ada increase damage, di bawah sini juga ada increase damage, di bawah sini juga bakal ada increase damage 20%. Di pasifnya juga di skillnya ada increase damage 200%. Jadi otomatis di sini bakal memudahkan sekali untuk melawan hujan ya. Tapi kalau misalnya hujannya udah stacking tinggi defense ya mungkin agak sulit, tapi tetap bisa ngelawan. Kalau misalnya hujannya belum stacking malah makin bisa nge one shot. Karena di sini Jinbe itu tidak peduli dengan elemen yang dimiliki musuh ya. Karena dia itu kalau udah power user mau elemen apapun, merah, kuning, hijau, biru, hitam, putih bakal tetap kena one shot ya. Karena memang karakter anti power user seperti Jinbe ini memang sangat mengerikan sih di liga. Dan apalagi ya di sini untuk Jinbe tersendiri, jika dia terkena efek buruk seperti ice ball, dia bakal meridas 80%. Jadi aman banget.
Apalagi Jinbei kalau terkena efek yang namanya Icy Ball, dia bakal mendapatkan recovery HP 15%. Jadi di sini 15% ini bakal sangat menguntungkan sekali sih ya buat Jinbei. Main cabut flag juga berani sih boy. Ngeri memang ya. Jinboy. Best revamp lo ini ya. Lanjut lagi ke karakter ketujuh yang bakal gampang banget lawan Kujan, yaitu Roger Kamusari. Dimana di sini dia itu memiliki increase damage dan buff attack yang cukup bagus banget ya untuk di era Kujan nanti. Yang pertama di sini Kamusarinya, wow, ignore object. Jadi walaupun Kujan itu menggunakan skill 2, dimana dia akan mendapatkan yang namanya shield ya, shield yang block damage. Tapi kalau musuhnya udah main ignore ya tembus juga ya. GG boy. Lalu di sini Roger juga dia itu kebal status effect. Nah, ini dia boy yang ngeri banget. Ketika dia darahnya di atas 50%, dia itu kebal efek buruk, dan kemudian jika dia terkena efek buruk dan dinulify, Roger bakal buff defense 70%. Jadi Roger malah makin pede buat buy one-in Kujan ya. Kemudian di sini Roger juga kalau misalnya lawan musuh yang punya buff defense, damage-nya Roger itu akan meningkat 30%. Ya mungkin nanti di sini bakal agak kesulitan jika defense-nya Kujan udah mencapai sampai 70% ya. Jadi agak lama doang, tapi tetap bakal bisa lawan Kujan. Karena otomatis di sini Roger itu ya tinggal pukul-pukul skill 2 Kamusari ya, ujung-ujungnya kelar juga si Kujan ya. Ambil pengalaman dari Kaido ya. Kaido defense udah ada, reduce damage juga udah ada, tapi tetap aja ujung-ujungnya kalah sama Roger kan. Nah seperti itu ya, nanti gampang lah ya buat lawan si Kujan. Dan karakter terakhir yang mungkin bakal gampang lawan Kujan yaitu Admiral Akainu Extreme. Nah di sini semoga aja nanti di bulan Februari bakal ada revamp Extreme ya, dan aku sangat berharap sekali si Akainu ini mendapatkan yang namanya revamp, karena di sini efek Incinerate dari Akainu itu sangat bagus banget buat lawan Extreme Kujan. Di sini ngasih damage persen loh ya, 4%. Dan seperti yang kita tahu, Kujan tidak memiliki kekebalan efek dari Incinerate. Nih. Dari sini sudah memvalidkan ya bahwa ya kita bisa bakar-bakar Kujan di dalam flagnya loh ya, kita bisa. Dan di sini Akainu juga memiliki efek kebal jika dia memiliki yang namanya shield. Jadi lebih ke mekanik juga sih. Sisanya kita tinggal tembak-tembak magma ke Kujan, otomatis Kujan bakal mati juga karena di sini Akainu jika menyerang musuh yang terkena efek magma, damage-nya dia bakal naik boy ya. Ya. Itulah ya. Cuy, semoga aja dia di adjustment di revamp ya. Jadi semoga aja dia gampang dapetin efek magma ataupun cooldown skill 2 magmanya dipercepat, karena di sini 49 detik itu terlalu lama. Asli ini tuh kalau di adjustment atau di buff dia bakal bagus banget di era sekarang. Apalagi di era sekarang metanya itu meta shield, meta kebal immobilize. Jadi untuk kebal segala efek yang ada di OPB itu bener-bener udah bukan eranya lagi cuy. Dulu kan semuanya kebal ya, tidak bisa terkena ini, semuanya nggak bisa kena, tapi sekarang udah dipisah. Ada yang kebal immobilize, ada yang kebal parameter, jadi mulai terpecah yang kalimat kebal efek buruk tersebut mulai dipecah. Jadi di sini untuk eranya Akainu harusnya kembali sih ya. Aku berharap banget sih dia di adjustment ya, semoga, karena aku bakal pakai sih, asik banget pakai cara ini cuy dulu. Oke, jadi gitu aja untuk beberapa karakter yang aku rekomendasikan buat kalian. Jadi untuk karakter-karakter lain ya nanti bakal dicoba dulu ya. Bakal dicoba dulu. Contoh ada beberapa karakter yang memiliki potensi buat lawan Kujan seperti Jabra ya, nanti kita coba S-Hawk seperti itu, dan ya lain-lain. Oden Oden nggak tahu lah, nanti kita coba aja ya satu-satu ya. Karena untuk dari sekedar teori gampang lawan sih nanti balik lagi ke mekanik ya, balik lagi. Di sini Nami juga bisa sih, Nami yang ini ya, dia ignore defense. Banyak juga sih sebenarnya, Luffy juga bisa sebenarnya, cuman
aku tidak terlalu merekomendasikan pakai Luffy ya, karena Kujan tidak bisa di knockback, tapi nanti kita coba dulu. Apalagi Joro, nah Joro dikasih efek anti ice ball juga mungkin bisa ya, mungkin kita coba aja nanti. So gitu aja untuk videonya, thank you teman-teman yang udah nonton, jangan lupa di like videonya dan jangan lupa di subscribe. Oke, sampai jumpa lagi di next video lagi, bye bye.